Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Mahmudah dan partner saya yang bernama Dini Lestari serta Miko Andrianto. Di sini kami ingin memaparkan materi terkait perumusan misi perusahaan jasa. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait pengertian rumusan misi. Jadi, rumusan misi atau mission statement adalah pernyataan yang bersifat luas mengenai karakteristik, produk atau pasar, tujuan perusahaan, atau keuntungan dan pertumbuhan, dan filosofi bisnis. Ia menjelaskan tujuan dan filosofi utama yang mendasari keberadaan perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur misi itu terdapat 4 unsur utama dalam rumusan misi, yaitu yang pertama, produk. Dalam karakteristik produk, menggambarkan keunikan pasar target dan kemampuan produk atau jasa untuk bertahan atau sustainability, di mana pentingnya prinsip kehati-hatian akan produk. Rumusan misi tidak boleh terlalu ambisius hingga tidak mampu dipenuhi oleh produk yang ada. Yang kedua yaitu pasar target, itu di mana meliputi pengguna potensial dan pembeli dari suatu produk atau jasa atau target market yang sangat erat kaitannya dengan strategi segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Perusahaan dengan sumber daya besar mungkin memiliki lebih dari satu pasar target. Yang ketiga yaitu tujuan, mencakup hal-hal seputar keuntungan atau profit dan pertumbuhan perusahaan. Yang yang selanjutnya di mana meskipun sering tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks misi, unsur profit dan pertumbuhan harus menjadi komitmen kuat dalam implementasinya. Yang terakhir yaitu filosofi, yang artinya falsafah perusahaan, memberikan makna mendalam agar misi dapat dimengerti oleh semua pihak atau manajer, karyawan, pemegang saham, dan publik, yang dimana bertujuan membentuk budaya perusahaan yang baik dan memotivasi semangat kerja. Filosofi ini umumnya berpusat pada kepedulian manusia dan sikap memanjakan pelanggannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miko. Untuk selanjutnya ada tujuan adanya rumusan misi. Tujuan dari perumusan misi perusahaan ada yang utama adalah mengartikulasikan atau memperjelas keinginan manajer puncak akan visi perusahaan di mana masa depan dan juga mengomunikasikan keinginan-keinginan tersebut kepada bawahan yang akan mengambil keputusan strategis. Next. Terus selanjutnya ada hal-hal yang diharusi rumusan dalam merumuskan misi. Yang pertama, rumusan terlalu luas. Rumusan misi terlalu luas. Perusahaan perlu berhati-hati dalam pembuatan rumusan misi. Kadang kala suatu rumusan misi bisa terlalu luas sehingga tidak fokus. Hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan bagi para manajer yang ingin mengambil keputusan karena mereka mempunyai dasar yang terlalu luas. Terus yang kedua ada rumusan misi yang terlalu sempit. Perusahaan juga perlu menghindari rumusan misi yang terlalu sempit. Rumusan misi yang terlalu sempit menyebabkan rencana-rencana strategis yang seharusnya bisa dicapai oleh perusahaan tidak dibuat. Akhirnya perusahaan akan mengalami hambatan kemajuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini Lestari. Jadi di sini ada hal yang harus diperhatikan menuju globalisasi. Yang pertama ada operasi globalisasi lebih rumit dan menghadapi lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang beragam. Di samping juga laju perubahan yang berlainan pada masing-masing faktor ini. Yang kedua ada interaksi antara nasional dan asing bersifat kompleks karena masalah kedaulatan nasional dan sangat berbedanya kondisi ekonomi sosial. Yang ketiga ada keterpisahan geografis, perbedaan budaya dan kebangsaan, serta perbedaan cara berbisnis. Kesemuanya cenderung menyulitkan komunikasi dan upaya pengendalian antara kantor pusat dan afiliasi seberang lautan.
Dan yang keempat ada operasi global menghadapi persaingan yang ekstrim karena perbedaan dalam struktur industri. Yang kelima ada operasi global terbatas dalam hal pilihan strategi bersaing yang ada karena beragamnya blok-blok ekonomi. Selanjutnya, tindakan yang harus diperhatikan menuju globalisasi. Tindakannya yaitu ada dua. Yang pertama itu revisi komponen misi perusahaan, yaitu dengan cara mengubah arah perusahaan, keputusan strategis, dan juga alternatif akibat dari arah globalisasi yang akan dituju oleh perusahaan. Dan yang kedua, jasa dan produk, pasar, dan teknologi, yaitu menetapkan batasan kebutuhan pasar yang akan dipenuhi perusahaan. Hal ini mungkin tetap berlaku dalam lingkungan global karena kompetensi yang diperoleh dari negara asal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kami mohon maaf atas kekurangan dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.